ready to start our lesson today? Well, today our lesson take from tematik kelas 3 SD, tema yang ke-6, subtema yang ketiga. We are going to learn about biogas dari kotoran ternak. Nah, anak-anak, sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah mengenai waktu. Sebelum kita belajar, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami akan belajar tematik. Kiranya Tuhan menuntun kami untuk memahami pembelajaran kami hari ini. Terpujilah namamu. Amin. Nah, anak-anak, biasanya Teacher Evelyn akan menuliskan tugas mandirimu di akhir video pelajaran. Nah, sekarang Teacher akan menuliskan di awal. Sebagai tugas mandirimu hari ini adalah halaman 91, nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk nomor 2, anak-anak cukup menjawab bagian B dan C, karena bagian A kita akan jawab sama-sama. Jangan di-skip video pembelajaran ini agar kamu tidak terlewatkan informasi apa saja yang akan kamu pelajari. Langsung saja ya, kita mulai pembelajaran kita. Coba lihat. Hewan apakah ini? Ya, sapi. Anak-anak, kotoran sapi dapat dimanfaatkan loh. Udah pernah nggak kamu mendengar kotoran sapi dapat dimanfaatkan? Nah, kalau belum, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kotoran sapi dapat diolah menjadi pupuk. Tahukah kamu bahwa kotoran juga dapat diolah menjadi sumber energi alternatif? Apa itu ya, sumber energi alternatif? Energi apa yang dihasilkan oleh kotoran sapi? Ada yang tahu? Perhatikan teks halaman 88 dan 89. Ayo diambil bukunya, kita akan membacakan teks halaman 88 hingga 89 yang berjudul Biogas dari Kotoran Ternak. Nah, teacher akan membacakan ke kamu dengarkan baik-baik, oke? Biogas dari kotoran ternak. Kotoran ternak merupakan limbah dari kegiatan memelihara sapi, kambing, ayam, dan lainnya. Limbah biasanya dibuang dan tidak digunakan lagi. Akan tetapi, kotoran ternak tersebut dapat diolah menjadi sumber energi alternatif. Kotoran ternak yang membusuk menghasilkan gas yang disebut biogas. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Limbah kotoran hewan ternak dapat menjadi sangat bermanfaat. Proses pembuatan biogas dapat dilakukan dengan cara sederhana. Mula-mula, kotoran dicampur dengan air dalam wadah besar yang tertutup rapat. Kotoran akan menghasilkan gas setelah kurang lebih 14 hari. Hasil biogas tersebut kemudian disalurkan melalui selang atau pipa. Penggunaan biogas sangat menguntungkan karena penduduk dapat menghemat biaya pembelian gas untuk memasak. Biogas juga tidak mencemari lingkungan. Kualitas biogas tidak kalah dari bahan bakar gas yang dijual di pasaran karena memiliki kandungan energi tinggi. Oleh karena itu, biogas sangat cocok menggantikan minyak tanah, gas LPG, batu bara, dan bahan bakar fosil lainnya. Selain itu, ampas atau sisa pembuatan biogas masih dapat digunakan sebagai pupuk oleh petani. Nah, demikian teks bacaan kita halaman 88 sampai dengan 89 mengenai biogas dari kotoran ternak. Wow, sangat bermanfaat ya. Nah, anak-anak, dari teks tersebut kamu diharapkan dapat mampu menjawab pertanyaan dengan tepat, dengan benar. Coba perhatikan bukumu. Di buku kita terdapat 3 pertanyaan. Ayo kita jawab bersama-sama ya. Soal yang pertama atau pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan biogas? Ada yang tahu? Coba sebutkan apa yang dimaksud dengan biogas.
Iya, jawabanmu tepat. Biogas adalah limbah kotoran yang diolah dan menghasilkan gas dan dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar. Pertanyaan yang kedua, bahan apa saja yang dapat diolah untuk menghasilkan biogas? Kamu sudah mendengarkan tadi dari teks yang teacher bacakan, yaitu limbah kotoran hewan ternak. Hewan ternak ya, contohnya sapi, ayam, kambing, dan kerbau. Pertanyaan yang ketiga, coba kamu sendiri yang menjawab ya. Mengapa biogas dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Mengapa anak-anak? Apakah kamu menyimak teacher tadi? Oke, jawabannya karena biogas memanfaatkan limbah yang berasal dari hewan sehingga mengurangi limbah kotoran hewan. Nah, demikian cara menjawab pertanyaan dengan tepat. Kamu jawab pertanyaannya dengan lengkap. Pengolahan sampah yang baik dapat menjaga kebersihan lingkungan. Sikap menjaga lingkungan hendaknya selalu dilakukan agar sumber energi tetap tersedia. Teacher akan mengajak kamu bagaimana sikap menjaga lingkungan sekolah agar sekolah tetap bersih dan sehat. Coba perhatikan gambar. Apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak di sekolah? Tepat sekali, mereka membersihkan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan kelas dengan cara mengutip sampah dan membersihkan lantai. Nah, untuk menjaga lingkungan sekolah, anak-anak juga dapat menghemat penggunaan air. Ini sudah seringkali kita bahas. Pakailah air seperlunya. Tutup keran air jika tidak digunakan lagi. Dan yang terakhir adalah peduli sampah. Kutiplah sampah jika kamu melihat sampah di sekitar lingkungan sekolahmu dan buang ke tong sampah. Jangan dilewatkan saja. Ajaklah teman-temanmu agar peduli kebersihan sekolah. Nah, sekarang waktunya berhitung. Teacher Evelyn akan mengajak kamu berhitung mengenai menyelesaikan masalah waktu. Ini juga sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya ya. Teacher ingatkan kembali, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, anak-anak dalam 1 hari terdapat 24 jam. Sekarang, teacher ajak kamu menyelesaikan soal yang pertama. Soal yang pertama, teacher ambil dari halaman 91 nomor 2A. Kita bahas sama-sama ya. Seorang peternak mengolah kotoran menjadi biogas. Proses pembuatan biogas berlangsung selama 72 jam. Berapa hari lagi biogas dapat digunakan? Nah, sebelumnya di dalam teks kita sudah membahas pembuatan biogas berlangsung selama 14 hari. 14 hari jika kita konversikan dalam satuan jam, maka 14 dikali 24 jam karena 1 hari 24 jam sama dengan 336 jam. Jadi anak-anak, pembuatan biogas berlangsung selama 336 jam atau 14 hari. Nah, di dalam soal proses pembuatan biogas sudah berlangsung selama 72 jam. Berapa hari lagi biogas dapat digunakan? Nah, penyelesaiannya adalah 72 jam kita ubah dalam satuan berapa hari. Maka kita ubah dulu dalam 1 hari ada 24 jam. Nah, maka 72 jam ini 24 jam ditambah 24 jam ditambah 24 jam. Atau 1 hari ditambah 1 hari ditambah 1 hari. Apakah ada sisa jam lagi? Tidak ada. Karena sudah 24 ditambah 24 ditambah 24 sudah sama dengan 72 jam. Maka 72 jam sama dengan 3 hari. Nah,
Tadi proses pembuatan biogas itu 14 hari, maka kita kurangkan saja 14 hari dikurang 3 hari yang sudah berlangsung, maka sisanya adalah 11 hari. Maka biogas dapat digunakan 11 hari berikutnya. Paham ya anak-anak di rumah? Nah, kita bahas soal yang kedua. Soal yang kedua ini teacher ambil dari soal 2B, tetapi jumlah waktunya kita kurangi. Prosesnya sama agar memudahkan kamu untuk menyelesaikan nomor 2B. Ibu memasak selama 2 jam 30 menit. Jika ibu selesai memasak pukul 10, pukul berapa ibu mulai memasak? Ini gampang. Nah, untuk penyelesaiannya kita ingatkan lagi bahwa ibu selesai memasak pukul 10 tepat. Lama memasak 2 jam 30 menit. Nah, cara mengerjakannya adalah sangat gampang. Kita tinggal mengurangkan jam 10.00 kegiatan selesai dikurang 2 jam 30 menit jumlah waktu kegiatan. Kita kurangkan. Nah, anak-anak, jam 10.00 bisa kita ubah menjadi jam 9.60 menit agar lebih mudah untuk mengurangkan. Karena 1 jam itu adalah 60 menit. Ayo kita kurangkan satuan menit terlebih dahulu. 60 menit dikurang 30 menit sama dengan 30 menit. 9 dikurang 2 sama dengan 7. Maka ibu mulai memasak pukul 7.30 menit. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Tetap giat belajar dan jangan lupa mengirimkan hasil belajar hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.